Matur nuhun ka MC anu prantos mapari kesempatan ka masuk kuring yang minton keun materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Saiful Daulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam upaya menambah wawasan, menambah keilmuan yang tentunya diharapkan dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu tentunya. Dan intinya dari kajian bahasanya bahasa Indonesia banyak serius dirembui. Intinya dari kajian intelektual itu seharusnya mendatangkan aktivitas spiritual yang bagus. Karena kalau kita lihat wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah SAW, misalkan surat Al-Alaq itu, yang pertama perintahnya adalah Iqra. Perintahnya Iqra, kita disuruh beraktivitas intelektual, tapi ending surat tersebut adalah wasjud waqtarib, semakin bersujud dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan aktivitas intelektual tersebut mudah-mudahan bisa membangun jiwa spiritual kita sehingga semakin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada spiritual dan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan dapat sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak terkecuali kita yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, untuk pertemuan kali ini sebetulnya ada miskomunikasi antara apa yang saya maksudkan dengan apa yang tertulis di player ya, di pengumuman. Karena waktu pertama kali saya menyampaikan tema ke Ustaz Asep Sutarmin, yaitu kiat agar semangat atau termotivasi dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat. Nah, judul yang muncul yaitu kiat sukses dalam beribadah dan menjauhi maksiat. Ini sebetulnya jaraknya terlalu jauh menurut saya. Karena kalau sukses itu berarti finish, sementara motivasi dorongan yang kuat itu di awal, start gitu ya. Jadi saya harus loncat dari start awal ke akhir gitu. Dan ini dua kajian yang panjang seharusnya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kiat sukses dalam beribadah, tentu bahwa ini tidak akan lepas dari fikih dan muamalah. Kalau kita ingin sukses dalam beribadah, berarti fikih dan muamalahnya harus kita tempuh. Apa contohnya? Ya kalau kita ingin sukses dalam sholat, berarti fikih sholat kita harus paham. Rukun, syarat rukun, gitu ya, sunnah dan lain sebagainya kalau dalam fikihnya. Kemudian menjaga amalnya, ya dengan muamalah yang baik. Kenapa demikian? Karena menjadi suatu hal yang sia-sia ketika sholat kita baik tapi tidak berbuah baik dalam kehidupan sosial kita. Banyak riwayat. Salah satunya ketika Muadz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasuman nahar, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, ada seorang ibu yang rajin sholat malam dan siangnya rajin berpuasa, baik sholat wajib maupun apalagi sholat sunnah, apalagi sholat wajib semua dilakukan. Siangnya pun puasa wajib dilakukan, puasa sunnah pun rajin. Tapi wafil lisaniha di zironiha. Tapi di dalam lisannya itu kalau ngomong sering kali menyakiti tetangganya, sering kali menyakiti, omongannya itu mengandung racun. Sekali ngomong menyakiti orang lain, maka kata Rasulullah, la khairu fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan dalam salatnya, tidak ada kebaikan dalam saumnya, maka dia akan digolongkan termasuk ahli neraka. Maka kesuksesan ibadah itu sebetulnya diukurnya bagaimana kita bisa mengetahui ibadah berdasarkan ilmu,
Yang kedua, ikuti jaga amal kita dengan muamalah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, laisa sya'nu fil amal walakin sya'nu fi hifdzil amal mimma yuhituhu aw yufsiduhu. Hal yang terpenting dari amal itu bukan seberapa banyak amal kita, seberapa bagusnya amal kita. Ada hal yang lebih penting dari itu semua setelah kita beramal, yaitu menjaga pahala amal kita mimma yufsiduhu aw yuhituhu, dari hal yang merusak pahala amal kita, bahkan yang menghilangkan, menghancurkan pahala amal kita. Yaitu apa? Muamalah yang tidak bagus. Akhlak kita buruk terhadap orang lain, dia akan mentransfer semua pahala amal kita kepada orang lain. Saya tidak akan bacakan hadis panjang riwayat Imam Bukhari gitu ya, berkaitan dengan orang muflis misalkan, itu sudah jelas bahwa orang yang baik secara sholatnya, puasanya, di akhirat pahalanya banyak, tapi nanti malah jadi ahli neraka. Kenapa? Karena dia banyak sekali kezaliman terhadap orang lain. Jadi kalau ukuran sukses sebuah ibadah, itu yang pertama kita harus tahu ilmunya, mendasari ibadah kita dengan ilmu. Kedua, jaga ibadah kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik dalam bermuamalah. Itu saya kira untuk sukses beribadah ya. Dan juga kalau sukses menjauhi maksiat, ada sebuah riwayat Imam Baihaqi, walaupun sebagian ulama hadis menyebut hadis dhaif karena mursal gitu ya, tapi menurut Hasan Al-Basri secara sanad hadisnya hasan, yaitu ra'su kulli khati'ah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari segala keburukan. Segala kemaksiatan, segala perbuatan dosa awalnya adalah karena cinta terhadap dunia. Itu menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, walaupun sebagian mendhaifkan hadis ini. Nah ini jadi bagaimana kita bisa sukses menjadi maksiat? Tahu dulu pangkalnya. Apa pangkal maksiat? Hubbud dunya. Bukan berarti kita harus miskin, tidak. Kita kenal Abdurrahman bin Auf gitu ya, yang punya kekayaan, sangat kaya di zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebagian riwayat ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke Madinah dengan membawa 100 onta dan isinya ada makanan, ada pakaian dan sebagainya. Kemudian Siti Aisyah mendengar suara gemuruhnya unta Abdurrahman bin Auf. Kemudian Siti Aisyah ngobrol dengan maulanya. Apa yang terjadi sampai berisik seperti ini, kata Siti Aisyah. Maka maulanya itu atau khodimnya zaman itu, pembantunya, menjawab, itu adalah rombongan kafilahnya, dagangnya Abdurrahman bin Auf. Maka Siti Aisyah berkata, aku pernah dengar Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang ahli surga, walaupun masuk surganya itu agak akhir-akhir daripada sahabat yang lain. Kenapa? Hisabnya terlalu lama, hartanya terlalu banyak. Maka kabar itu langsung diketahukan kepada Abdurrahman bin Auf oleh Maula Rasul Siti Aisyah. Ya Abdurrahman bin Auf, sungguh dikabarkan bahwa engkau adalah ahli surga, walaupun engkau akan masuk surga agak akhir daripada sahabat yang lain. Kenapa? Karena engkau memiliki harta yang banyak, hisabnya agak lama. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas menemui Siti Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, apakah benar engkau mengatakan seperti itu? Benar, aku dengar Rasulullah mengatakan seperti itu, kata Siti Aisyah. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku infakkan 100 ontaku ini dan seluruh isinya di jalan Allah untuk kepentingan warga Madinah. Diinfakkan seketika. Nah itu orang yang kaya tapi tidak hubbud dunya. Karena doa orang soleh itu, Allah maj'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta ini, dunia ini di tangan kami, jangan dijadikan di hati kami. Kalau hubbu di hati. Cinta itu di hati. Nah itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang sukses ibadah dan sukses menjauhi maksiat, sebetulnya akan panjang kalau kita bahas itu. Tapi sebetulnya saya tidak akan membahas itu, karena pada awalnya saya ingin menyampaikan bagaimana bahwa pertemuan ini saya akan menyajikan kiat-kiat agar semangat, punya motivasi dalam beribadah, dan juga punya motivasi dalam menjauhi maksiat. Ini adalah start awalnya menurut saya. Itu untuk motivasi dalam ibadah. Tentunya ada dua kalau saya lihat dari beberapa tafsir Al-Quran, terutama kalau saya menelaah juz amma, misalnya dari An-Naba sampai An-Nas, maka hanya ada beberapa surat yang tergolong madaniyah. Hampir 98% juz amma itu adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Dan setelah kita teliti bahwa surat Makkiyah itu kandungannya adalah bagaimana membangun tauhid, membangun akidah, ya, membangun akidah. Kemudian nanti di Madinah itu baru membangun tatanan syariat dan bermuamalah di Madinah. Kecuali sholat, ya. Syariat sholat itu sudah turun ketika di tahun ke-10 Nabian, ya, di Isra Mi'raj itu di Makkiyah. Tapi yang umumnya perintah syariat itu adanya di Madaniyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membangun motivasi dulu. Tauhid itu bukan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu paling tidak kalau saya petakan, yang pertama yang akan membangun motivasi ibadah yang sangat tinggi buat kita, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada hari akhir. Ya. Ada sebuah kepercayaan, ada sebuah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebuah keyakinan terhadap hari akhir. Itu yang akan membangun motivasi sebetulnya. Ketika kita iman kepada Allah, nanti akan lahir dua hal. Yang pertama mahabbah, yang kedua ikhlas. Kalau iman terhadap hari akhir juga akan melahirkan dua hal. Yang pertama roja, yang keduanya khauf. Bisa jadi ini di kajian tasawuf bisa jadi seperti itu, tapi tidak masalah. Yang pertama mahabbah. Kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis ibadah kita akan semangat, menjauhi maksiat akan semangat. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta itu adalah bergetarnya hati seseorang. Contoh misalkan ada Kang Nuri misalkan, ya, mencintai si Ahwat. Kemudian saya bacakan atau sebutkan nama si Ahwat tersebut di hadapan Kang Nuri, bergetar hati. Jadi kalau kita mencintai Allah, itu akan bergetar hati kita ketika disebut nama Allah. Al-Anfal ayat 2 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Akan bergetar hatinya. Nah, kalau sampai hari ini kita tidak merasakan getaran ketika disebut Allah, berarti belum hadir cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu mahabbah. Kemudian kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, apalagi dampaknya yang kita selain bergetar dalam hati kita, maka keimanan dalam kehidupan kita akan terasa nikmat dan lezat. Kita sering mendengar misalkan para penceramah menyebutkan bahwa nikmat paling besar itu adalah nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi apakah sampai detik ini kita sudah merasakan bahwa iman itu sesuatu yang lezat, yang manis kita rasakan? Bahwa Islam itu sesuatu yang lezat, yang manis kita rasakan? Asa kok sholat masih ngerasa berat, tilawah Al-Quran masih kena asa berat, qiyamul lail masih kena tunu, maka itu adalah tanda bahwa memang belum terasa lezat keimanan dalam hati kita. Apa syaratnya agar kita merasakan lezatnya iman? Hadis Imam Muslim lagi, Rasulullah SAW bersabda. Saya tidak akan bacakan 3 yang cuma satu saja. Yang pertama, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman fi qalbihi. Ada 3 hal. Jika 3 hal ini ada dalam hati seseorang, maka dia wajada halawatal iman fi qalbihi. Maka dia akan merasakan bahwa iman itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang manis di dalam hatinya. Kapan? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mampu memposisikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap yang lainnya. Jadi ini motivasi agar kita dapat beribadah dengan semangat. Awali dengan mahabbah kalau bisa, ya. Nanti kita akan turunkan grade-nya, ya. Kalau belum nyampe, kita turunkan grade-nya kepada iman hari akhir nanti, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi setelah mahabbah itu melahirkan getaran dalam hati kita, ternyata kita belum merasakan getaran, berarti kita harus berusahakan bahwa iman itu akan lezat dalam hati kalau kita cinta kepada Allah. Kapan? Posisikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan cinta kita kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bosan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasih mana misalkan? Seorang yang mencintai mana?
yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya, yang tidak ingin bercakap-cakap dengan kekasihnya, yang tidak ingin berbincang berlama-lama dengan kekasihnya. Hatta Rasulullah SAW, ketika Rasulullah disuruh, misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, kamu jangan sedih karena ditinggalkan oleh orang yang kau cintai dan mencintai, Siti Khadijah. Di tahun yang sama juga meninggalnya pamanmu yang selalu membela engkau, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad mengalami kesedihan sampai disebut dengan Amu Huzni, tahun kesedihan, tahun 10 kenabian. Akhirnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk Isra Mi'raj dan diberikan solusi terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meliharakan kesedihan dan tekanan batin seolah-olah. Apa kata Allah? Laksanakan sholat. Berapa kali? Sehari semalam 50 kali. Apakah ketika disuruh sholat 50 kali Rasulullah menolak? Tidak, langsung menerima. Diterima langsung 50 kali sholat sehari semalam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita disuruh memilih, kamu ketemu kekasihmu sehari mau 50 kali, mau 5 kali, dijamin kita akan menjawab 50 kali. Bisa jadi 100. Ya, bisa jadi lebih dari 50 kali. Kenapa? Karena kita mencintainya. Ya, seperti itu. Karena kita mencintai, jadi kita akan memilih lebih banyak berkomunikasi, bertemu dan lain sebagainya. Dan cinta itu tidak akan ada rasa bosan. Orang yang lagi jatuh cinta, chattingan, teleponan, titos isa, dengan kasih mau akan rasa. Ya, beda aja. Anu tuh mencintai kan jenuh. Berarti bukti kalau sholat kita masih dianggap beban, kalau sholat masih merasa lelah, kalau saum masih merasa capek, berarti dipertanyakan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat adalah sebuah komunikasi pertemuan antara hamba dan kekasihnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, wah itu kan kalau gitu mah bagaimana posisi cinta kita dengan makhluknya? Ini yang menarik. Ada sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, judulnya Love is Wine, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Secawan Anggur Cinta. Itu ditulis oleh tokoh tasawuf modern asal Turki, Muzaffar Ozak. Gini, beliau menceritakan bagaimana cinta kita kepada selain Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, saya mencintai anak saya mencintai istri saya mencintai ibu saya mencintai ayah saya. Lalu gimana posisi cinta saya dengan Allah? Muzaffar Ozak mengibaratkan sangat enteng. Begini, semua yang Allah ciptakan, semua Allah yang berikan di hadapan kita yang berupa yang indah-indah, yang membuat kita mencintainya, itu seumpamanya sebuah secair puisi yang dikirimkan oleh sang kekasih kepada kekasihnya. Kalau kita menganggap indah puisi tersebut, menikmati puisi tersebut, mencintai puisi tersebut, adalah hanya orang gila yang dia mencintai puisi tersebut tapi tidak mencintai orang yang memberikan puisi. Itu menurut Muzaffar Ozak. Boleh kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai keluarga kita, tapi jangan sampai itu adalah pesan yang indah darinya tapi tidak mencintai yang memberi puisi. Nah, itu keren. Jadi aneh, memang aneh kalau kita bayangkan kita dikasih surat isinya sebaik-baik kata-kata yang indah, kita terbuai dengan kata-katanya tersebut tapi tidak mencintai orang yang memberikan surat tersebut. Kan aneh sebetulnya. Itu sebetulnya posisi bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kan ikhlas dalam setiap beramal, keikhlasan. Para ulama sepakat prasyarat pertama ibadah akan diterima dan sukses itu karena adanya ikhlas. Bahkan sesuatu perbuatan disebut amal itu ketika niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut ibadah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melakukan apapun tanpa karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadah. Definisi ibadah, misalkan Imam An-Nawawi mendefinisikan ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qaulin wa af'alin ad-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah makna yang universal bagi setiap amal yang perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan yang lahir dan zahir, dengan syarat yuhibbuhullah wa yarda, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadah. Ada riwayat yang memang saya belum meneliti kesehatannya, tapi ini sering diungkapkan.
riwayat yang mengatakan kata Rasulullah SAW, kamin amal dunia yasiruna amal akhirah bihusnin niyah, wa kamin amal akhirah yasiruna amal dunia bisyariha. Banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat karena baiknya niat. Apa amalan dunia? Ya kita kerja, kita kuliah, kita sekolah, kita pergi ke pasar berdagang, itu amalan dunia semuanya. Tapi ketika niatkan lillah, meniatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarga, belajar lillahi taala karena Allah, maka itu akan menjadi amalan akhirat juga yang pahalanya akan ditemukan nanti di akhirat kelak. Wa kam min amalil akhirah yasirun amalan dunia bisyarriha. Tapi banyak sekali amalan dunia yang tidak sampai ke akhirat, amalan akhirat tapi tidak sampai ke akhirat, hanya bisa dilihat di dunia saja. Apa amalan akhirat itu? Sholat, saum, itu bisa dilihat aja di dunia. Sonako, itu kan amalan akhirat. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadi amalan dunia semata. Orang bisa dilihat rukunya, sujudnya saja di dunia, tapi di akhirat tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keikhlasan dalam beribadah. Ya, prasyarat yang kedua disepakati bahwa ahsan amal itu adalah al-muttaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal ibadah kemudian tidak diikuti dengan aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Itu harusnya ibadah patokannya ke sana. Setelah niat dibangun di awal, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan muttaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadi ibadah yang sukses. Tapi motivasinya karena Allah dulu. Itu jadi yang pertama, ibadah sukses atau tidaknya, atau bukan sukses ya, motivasi agar kita semua ibadah itu tumbuhkan dulu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, beratan dulu itu kita harus cinta kepada Allah betul-betul sampai bergetar hati kita, sampai saat ini pun belum merasakan, bisa susah gitu ya. Apa itu? Ada solusi yang kedua. Kenapa kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam ilmu pendidikan disebut ada positif reinforcement dan juga negatif reinforcement. Al-Quran itu sering bercerita itu, basyirau wa nadhirau, ya. Dalam Al-Quran, kenapa kita akan mencintai Allah? Kita bayangkan kebaikan-kebaikan Allah. Gak usah yang jauh-jauh, juz amma aja ya. An-Naba Allah menjelaskan, alam naj'alil arda mihada, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai mihada, hamparan. Hamparan itu banyak definisi di dalam Al-Quran. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan apa namanya teh? Bukan mihada menggunakannya teh. Firasah. Ardo firasah, hamparan. Tapi kenapa di An-Naba itu mihada? Mihada itu kalau kita ambil sebuah hadis mengatakan utubul ilma minal mahdi ila mahdi. Mahdi itu kan buaya. Eyongan, dibuai, di ayun-ayun berbahasa Sunda nama. Kenapa? Supaya nyaman. Di ayun-ayun itu bayi kalau sedang nangis diambil di ayun mihada itu supaya nyaman. Bukankah kita tinggal di dunia ini nyaman? Alam naj'alil arda mihada, kata Allah. Bukankah aku jadikan bumi ini tempat yang nyaman buat kalian? Ya. Padahal bumi ini tempat sesuatu yang berputar, bergerak. Teknologi mana pergerakannya sampai tidak terasa gitu. Kita mau naik mobil yang paling mahal, supercar misalnya, amat lepas jalan kegerejek. Tapi yang tinggal di bumi ini, teknologi ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergerak tapi mihada. Oleh Allah dibuat senyaman mungkin. Allah juga mihada dan seterusnya. Bahkan di ayat lain misalnya mengatakan fayadhuril insan ila ta'ami, lihatlah makanannya anak sebab nama sebab aku yang telah menunjukkan semua sakopna ada sampai pecahkan dan sebagainya. Allah memberikan buah-buahan makanan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu misalkan masih merasa hidup teh bukan karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, tapi kamu menganggap bahwa aku teh hidup teh karena makanan, ada air, ada minuman. Fayadhuril insan ila ta'ami, lihat makanan kalian itu dari mana? Anna sababna ma'asabah, aku turunkan hujan. Semasa kopnal arba sakho, bumi di belakang. Kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayuran, minuman, makanan pokok, buah-buahan dan lain sebagainya. Aku yang menumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak iman kepadaku? Kenapa kalian tidak mencintai? Nah, kalau sudah Allah sebutkan positive reinforcement ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis sokho,
atau fa idza ja'atil qiyamatul kubra dalam dua surat yang berbeda, An-Nazi'at dan Abasa. Allah menjelaskan tentang hari akhir. Maka yang kedua yang akan membuat kita motivasinya tinggi dalam beribadah, iman terhadap hari akhir. Ya, iman terhadap hari akhir, yaitu kita akan merasakan yang pertama roja, yang kedua khauf. Roja mengharapkan dimasukkan ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dan khauf, kita takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang menarik, itu tidak mesti yakin sebetulnya. Mas, saya itu yakin terhadap akhirat. Saya yakin terhadap akhirat. Kalau kamu yakin terhadap akhirat tapi kamu masih melakukan kemaksiatan, kamu belum yakin sebetulnya. Dalam bahasa Al-Quran kita akan menemukan istilah zon. Cukup dengan zon kata Allah Subhanahu wa taala untuk untuk meyakini kita bisa jauh dari maksiat dan kita akan semangat dalam ibadah. Nah, kalau kita gradekan, ditingkatkan antara keyakinan dan akhirat dan tidak ada yakin itu ada 4. Yang pertama itu ada inkarun gitu ya, atau munkar gitu ya, menolak, tidak meyakini. Ya, ini 100% gitu ya menolaknya. Ada yang kedua syakun, ragu-ragu. Ini 50-50, 50%. Ini 50% terhadap keyakinan akhirat. Di bawahnya ada zonun. Ini ulama baginya menyebutnya zonun itu adalah sama dengan 50 lebih. Mau 50 lebih 1%, dari 51 ke atas gitu ya. 51% ke atas itu zon, udah masuk zon. Menyangka adanya akhirat, mengira adanya akhirat. Nah, yang terakhir adalah yakinun. Yakin ini 100% kita adanya akhirat. Posisi mana yang bisa mencegah perbuatan maksiat dan kita taat kepada Allah? Posisinya cukup di sini kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti jatuh di sini. Apalagi kalau sudah yakin, mantap. Cukup zon aja udah bisa merubah kita jauh dari maksiat. Dalilnya apa? Kita bisa lihat misalkan surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 4. Allah menjelaskan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini ayat 3. Jadi kecelakaan baik di dunia dan di akhirat singkatnya ya. Nanti kita kaji mana wail di lain waktu dalam tafsir. Lil mutaffifin, orang yang curang. Orang yang curang itu apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, ketika dia minta ditimbang atau membeli dari orang lain, mereka meminta dipenuhi maksimal gitu ya. Bahkan kalau minta dilebihi. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yusrun, tapi mereka ketika mereka mengkilo atau menimbang buat manusia menjual, dia mengurangi. Itu orang curang. Makna awalnya orang curang. Tapi mufasir modern seperti Muhammad Amin Al-Haruri meluaskan maknanya. Orang curang itu adalah orang yang standar ganda, punya standar ganda juga. Itu termasuk al-mutaffifin. Kata tatfif maknanya banyak. Tatfif itu salah satunya adalah maknanya remeh-temeh, sesuatu hal yang kecil, tidak besar, tapi menimbulkan kecelakaan yang dahsyat. Ya, orang kalau mengurangi timbangan, orang belanja 1 kilo, apakah dikurangi setengah kilo? Gak mungkin. 1/4 gak mungkin akan ketahuan. Pasti hanya setengah on, sedikit. Nah, karena kecurangan itu walaupun sedikit, dampaknya besar. Ya kalau 1 orang setengah on, ya 100 orang berapa? Semakin besar dia punya bisnis, semakin besar dia melakukan kecurangan. Itu orang yang tasfik. Ya, awalnya remeh-temeh sebetulnya. Makanya dalam istilah Sunda itu ayat papatan menyebutkan abduriyat matala kutulang muni, cara kutulang muni kemudian cucuk asih. Hal yang kecil yang membuat kita celaka sebetulnya, bukan hal yang apalagi hal yang besar kemudiannya. Namun kemudian kutulang muni kan yang celaka pisan. Nah, maksudnya semua itu orang-orang baik, orang yang curang pada makna awalnya, baik orang yang curang punya standar ganda, misalnya standar ganda teh, ya kalau sekarang jangan jauh-jauh lah, punten bisa ya aparatnya.
ada aparat yang penegak hukum yang memang standar ganda. Ketika artis tidak dikurung penjara, kenapa? Karena punya balita. Tapi di Goa misalkan ada ibu yang dikurung dengan anak yang masih usia 2,5 tahun. Nah ini sudah standar ganda. Ini termasuk orang yang mutafikin dalam Al-Quran, kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau wayun itu udah celaka. Jadi orang yang standar ganda itu ya celaka mutafikin. Nah agar bisa terhindar itu semua, kita tidak melakukan kecurangan, tidak standar ganda, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Kata zon, benar kan? Kenapa mereka tidak menyadari bahwa yazunnu, maka tidak mereka menyangka ulaika annahum mab'usun, sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Maknanya adalah kalau mereka punya sangkaan aja zon 50% lebih satu kepada keyakinan kepada akhirat, maka dia akan terhenti dari sikap curangnya, terhenti dari sikap standar gandanya, terhenti dari kemaksiatannya. Jadi sebetulnya nggak mesti yakin, cukup dengan zon saja kita akan semangat untuk menjauhi maksiat. Nah kalau semangat untuk ibadah, khusyuk dalam sholat pun tidak yakin sebetulnya Allah mendefinisikan aja. Cukup dengan kata zon aja kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat misalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah misalkan ayat 46. Di 45-nya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa definisi khusyuk dalam Al-Baqarah 46? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Cukup dengan kata zon kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori khusyuk itu adalah orang yang punya sangkaan, punya perkiraan 50% plus 1 gitu ya terhadap akhirat, maka dia akan khusyuk dalam salatnya. Apalagi kalau sudah yakin. Jadi kalau kita menganggap saya meyakin ke akhirat, saya yakin karena surga karena neraka, tapi kalian masih maksiat, itu masih ada sakun. Posisinya masih disakun, masih melakukan kemaksiatan, melakukan kebaikan. Belum sampai ke zon. Karena kalau sudah sampai ke zon, terhenti semua kemaksiatan, semangat dalam ibadah. Sholat pun akan khusyuk. Kapan khusyuknya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika dia punya sangkaan gitu ya, 50% per 1 gitu ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholat dia akan khusyuk. Jadi ini yang membuat kita bahwa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat-surat Makkiyah ini yang digembleng. Ini yang digembleng tauhid terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah, juga keyakinan terhadap hari akhir dan pembalasannya. Hari pembalasan yaumidin kita akan menemukan. Termasuk di surat Al-Infitor misalkan ya. Di surat Al-Infitor kita akan menemukan di surat 82 ayat 6 sampai 9. Walaupun di ayat di awalnya Allah juga sama menjelaskan tentang kiamat. Idza sama'un fatarat wa idza kawakibun tasarat wa idza biharu fujirat wa idza quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Kemudian di ayat 6-nya ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau, apa yang telah melupakan engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang telah menipumu sehingga engkau lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam tafsir Al-Munir ada 3 yang menyebabkan manusia lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama karena kebodohan, al-jahlu, ketidaktahuan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, membuat dia lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, godaan setan yang terus menggoda gitu ya, kayak iklan. Karena sifat setan itu kan khannas. Dalam surat An-Nas, misalnya waswasil khannas. Apa khannas itu? Bintang juga disebut khunnas. Fala uqsimu bil khunnas dalam surat At-Takwir. Kenapa setan sama bintang itu mirip-mirip? Karena bintang itu kalau dikatakan khunnas itu twinkle-nya yang bisa lah. Kelap-kelipnya, ucap-ucapnya terang, redup. Tapi kalau setan sama, setan juga maju mundur itu setan. Kayak iklan, datang deui ngagoda ngalelep deui. Ngalelep setan kan lain ini. Eta trek ngawahani, magoda lebih besar lagi. Datang deui iklan gitu ya. Sampai ada orang yang termakan oleh iklan. Sama sebetulnya termakan oleh rayuan setan.
Karena setan itu seperti itu, khannas, maju mundur menggoda kita. Yang ketiga yang membuat orang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala menurut Profesor Wajwain dalam Al-Munir, pendapat ulama yang menurut beliau, yaitu karena pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok pemaafnya Allah bisa membuat orang lalai? Ya bisa. Karena Allah tidak langsung mengazab setiap orang bermaksiat. Kita lakukan dosa kan aman, tidak pernah langsung Allah siksa gitu. Karena kita merasa aman melakukan dosa tidak disiksa oleh Allah secara langsung, kita enjoy dalam berbuat dosa, maksiat. Antengnya. Kenapa? Karena Allah pemaaf. Coba kalau setiap kali dosa langsung bencenur di dia kan, udah dalam arti buat dosa dia kan. Saya peringatan. Nah, makanya tiga pendapat ini yang menyebutkan yang mawar kabir karim. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 9-nya. Kala, bukan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan justru kalian itu mendustakan Agama. biddin, terhadap pembalasan. Ada yang juga agama juga hari pembalasan. Ketika kita tidak yakin terhadap akhirat, ingkar, bahkan yukadzibu, membohongkan, ya terjadinya apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maksiat terus-terusan, ibadah tidak semangat gitu. Nah, itu karena kita lupa terhadap hari pembalasan. Membohongkan hari pembalasan. Itu dalam surat Al-Infitar. Kalau kita kaji An-Naba sampai An-Nas, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir, surga neraka gitu. Kenapa? Karena di Makkah ini membangun motivasi. Ketika di Madinah sudah datang syariat, amalah, motivasinya kemana? Ke sana. Kalau nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan grade-nya. Kita takut terhadap akhirat gitu aja. Ya Allah, saya belum bisa mencintai itu sampai bergetar hati saya. Biarlah saya menyembahkan karena yakin adanya surga dan neraka aja lah. Saya takut dimasukkan ke dalam neraka. Saya ingin dimasukkan ke dalam surga. Maka itu adalah tingkatan di bawahnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau berbicara dengan sekelas Robi'ah al-Adawiyah yang bisa. Dia itu kan ibadahnya sudah karena mahabbah ya. Dalam riwayatnya Robi'ah al-Adawiyah ada ungkapannya seperti ini. Ya Allah, kalau aku ibadah karena ingin dimasukkan ke dalam surgamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Ya Allah, jika aku beribadah itu karena ingin diselamatkan dari nerakamu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Karena saya ibadah kepadamu bukan karena surga atau neraka, tapi karena engkau sangat aku mencintai engkau. Kata Robi'ah al-Adawiyah, itu mahabbah tingkatannya di atas. Nah, bagi kita, ya udahlah, sirkan neraka we, hayang masuk ke surga gitu. Nah, ini iman kepada hari akhir. Jadi bagaimana membangun motivasi agar kita beribadah itu semangat? Bahkan kata Allah itu tidak yakin, tidak mesti yakin. Tidak aku yakin, cukup kalian mempunyai zon aja ya, 50% lebih satu dari syakur, sudah jangan mencetok perbuatan curang, akan mencetok perbuatan maksiat, akan mencetok perbuatan kemungkaran, justru akan semangat dalam ibadah, salat pun akan khusyuk. Ya, karena definisi khusyuk adalah alladzina yadhunnuna, bukan yakinuna atau yukiruna, bukan yakin, tapi yadhunnuna, cukup dengan kata zon kata Subhanahu wa taala. Dengan kata zon itu, maka kita akan semangat dalam beribadah, hatta salat akan menjadi khusyuk. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana membangun motivasi dalam ibadah, motivasi menjauhi maksiat. Salah satunya adalah kuncinya ada dua, salah duanya ada dua. Yang pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, melahirkan nanti mahabbah, juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi cinta kita terhadap Allah dan selainnya jelas dari tadi apa yang diungkapkan disederhanakan oleh Syekh Muzafir Razak misalnya. Kemudian yang kedua yaitu iman terhadap hari akhir, adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita lakukan itu dibalas. Apa yang kita bahkan di Al-Infitar itu kan wa inna alaikum lahafizin. Padahal di antara kalian ada yang memantau, menguntit, ya, mengikuti, mengetahui, kiraman katibin yang mulia, malaikat yang mencatatkan. Ya'lamu nama taf'alun, malah mereka tahu apa yang kalian lakukan. Bukan ya'lamun menggunakannya katanya, tapi taf'alun. Beda antara fi'il dan amal. Kalau amal itu harus berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan yang didasari motivasi tertentu, baik niatnya baik maupun niatnya buruk, itu namanya amal.
Tapi kalau fi'il, perbuatan yang tidak dasari niat awalnya, seperti apa? Kita ngupil, niatan enggak, itu fi'il namanya. Gagal itu fi'il, tapi dicatat oleh malaikat. Ya alamuna ma taf'alun. Yang kiraman katibin itu sampai mengetahui detail apapun yang kita lakukan, hatta tidak ada niat. Kita sendawa teh naon? Derap, huai gitu ya, huai. Mungkin kan tidak ada niat, kita huai, derapnya derap, batuknya batuk. Itu dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian tidak yakin ada akhirat, kenapa kalian membohongi akhirat? Padahal di sisi kalian itu ada yang mencatatkan. Bahkan sebagian mufassir menyebutnya malaikat itu blind, buta terhadap kebaikan dan keburukan. Udah malaikatnya catat-catat ya. Mau amal baik mau amal buruk dicatat saja oleh malaikat. Kalau ada yang membagi dua malaikat Raqib dan Atid itu sebagai dua malaikat mencatat kebaikan amal buruk dan mencatat amal buruk, itu mah pendapat sebetulnya. Karena dalam bahasa Al-Qur'annya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, tidak memakai wa katanya. Sebagai mufassir pendapatnya itu. Tidak raqibun wa atidun, bukan dua malaikat. Raqib Atid itu seolah-olah malaikat yang mencatat rek amal buruk, rek amal baik dicatat aja karena dia tidak tahu itu baik. Nanti Allah yang hukum ini baik atau termasuk fi'il dicatat. Kita mau pilih dicatat oleh malaikat karena blind malaikat itu. Udah, si ini ngelakukan apa? Catat. Dan itu selalu kita seperti itu. Itu pokoknya seperti itu. Ngelakuin apa sih ini? Lakukan, tulis aja. Maka orang durhaka mereka kaget nanti di akhirat. Surat Al-Kahfi 49 misalkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa wudi al-kitab, nanti kitab itu akan ditaruh di depannya orang-orang. Fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Kamu akan melihat orang yang mujrim, yang durhaka di dunia ini, dia akan ketakutan dengan apa yang ada dalam catatan kitab tersebut. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal baik yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat rapi di dalamnya. Saya mobil kok ada catatannya, saya mereka telinga kok ada catatannya. Itu dicatat, semua yang kecil-kecil pun dicatat, yang remeh-temeh pun dicatat. Bahkan mereka menemukan setiap apa yang diamalkan hadiro, setiap yang dilakukan itu hadir di depan. Subhanallah. Jadi ini adalah motivasi bagaimana membangun motivasi agar kita semangat dalam ibadah dan menjauhi maksiat, yaitu setelah kalau mampu kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sampai bergetar hati kita, itu lebih mantap, lebih keren. Tapi kalau belum sampai ke sana, turunkan grade-nya, ya kita mencintai, takut atau iman terhadap hari akhir, yaitu akan menghalang perbuatan dosa dan maksiat kita, dan kita akan semangat dalam beribadah hatta hanya sampai ke zon lebih sedikit dari syak sudah menjamin kita akan semangat dalam ibadah dan juga stop dari perbuatan ingkar dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau selama ini kita ngaku wah sama yakin adanya akhirat tapi masih bermaksiat, berarti belum sampai ke tingkatan yakin sebetulnya. Itu masih di kisaran syak, masih 50-50 gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Intinya cuma dua sebetulnya. Dua, iman kepada Allah. Yang kedua, iman terhadap hari akhir. Itu yang akan membuat kita semangat dalam beribadah dan juga semangat dalam menjauhi maksiat atau perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Pak Ustaz.